Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik diharapkan dapat mendengarkan cerita anak. 2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat tokoh dalam cerita anak. 3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan contoh keindahan dan kebersihan yang ada di sekitarnya. 4. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik diharapkan mampu menerapkan keindahan dan kebersihan di rumahnya. 5. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik diharapkan mampu menjawab tugas yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu belum? Hari ini kita akan membahas pelajaran apa? Belum, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi yaitu keindahan dan kebersihan. Nah, siapa yang tahu keindahan dan kebersihan itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, anak-anak, jadi keindahan itu adalah suatu keadaan yang menyebabkan perasaan indah meliputi fisik maupun non-fisik. Nah, sedangkan kebersihan adalah lingkungan yang bebas dari polutan atau zat pencemar. Nah, contohnya yaitu seperti sampah, asap, dan limbah. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada cerita. Nah, Ibu di sini akan membacakan cerita. Anak-anak dengarkan dengan baik ya, jangan ada yang berbicara. Nah, dengarkan baik-baik Ibu bercerita. Nah, ceritanya ini tentang si Kluntung. Si Kluntung. Di sebuah desa di tepi hutan tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama si Kluntung. Nah, dinamakan Kluntung karena ia tidak mempunyai kaki dan tangan. Ia berjalan dengan mengguling-gulingkan tubuhnya seperti periuk. Nah, setiap hari ibunya bekerja keras mengerjakan sawah tetangganya yang jauh dari desa tempat tinggalnya. Nah, ibunya bekerja untuk menghidupi si Kluntung. Sebenarnya dalam hatinya, Kluntung merasa kasihan kepada ibunya yang bekerja keras setiap hari. Namun, apa mau dikata, ia hanyalah seorang anak yang cacat. Nah, suatu hari ketika ibu itu sedang istirahat karena kelelahan, ia pun berucap, "Seandainya aku mempunyai anak yang tidak cacat, pasti aku tidak akan selelah ini karena ia dapat membantuku bekerja di sawah." Nah, tanpa disadarinya, Kluntung mendengar ucapan itu.
Ia amat sedih karena keadaan dirinya. Keesokan harinya, ketika ibunya akan berangkat ke pasar untuk berbelanja, dengan susah payah si Keluntung mengambil cangkul dan mengguling-gulingkan badannya menuju sawah. Wah, ia membantu ibunya bekerja di sawah. Di lain tempat ada dua orang gadis yang mengamati Keluntung. Kedua gadis itu tak lain adalah bidadari yang iba melihat niat baik Keluntung. Mereka membantu Keluntung sehingga dalam waktu sekejap pekerjaan telah selesai. Selanjutnya kedua gadis tersebut mendekati Keluntung dan memberikan kantung yang berisi sekeping uang. Setelah itu mereka menghilang. Ibunya pun pulang dari pasar dan berangkat ke sawah. Sesampai di sawah, ibunya terkejut karena sawahnya telah selesai dikerjakan. Lebih terkejut lagi, yang mengerjakan sawahnya adalah si Keluntung. Akhirnya Keluntung pun diajak pulang ke rumah. Keesokan harinya, si Keluntung memberikan sekeping uang kepada ibunya untuk berbelanja. Dalam hati si ibu berkata, dengan uang sekeping ini, aku dapat berbelanja apa? Di tengah kebingungannya itu, ia disapa oleh seorang penjual di pasar. Ibu mau berbelanja? Silahkan ambil yang ibu perlukan, jangan sungkan-sungkan, kata penjual di pasar itu. Nah, ibu Keluntung pun kemudian mengambil semua keperluannya dan membayar dengan sekeping uang itu. Ia heran mengapa uang itu cukup untuk berbelanja sebanyak itu dan masih ada kembaliannya lagi. Si ibu pun mengucap terima kasih kepada penjual itu dan pulang ke rumahnya. Baru beberapa langkah ia berjalan dan menoleh ke belakang. Ternyata yang ada hanya hamparan sawah yang luas. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kepada si Keluntung akan kejadian itu. Akan tetapi Keluntung sendiri juga tidak tahu. Nah, anak-anak, itulah cerita dari si Keluntung. Nah, di dalam cerita itu kita menceritakan tentang si Keluntung. Di dalam cerita itu ada si Keluntung, ada ibunya dan dua gadis, bidadari dan si penjual. Nah, sifat dari Keluntung, ada yang tahu nggak apa sifat dari Keluntung itu bersifat apa sih? Baik. Baik ya, baik hati ya. Nah, dan juga ia penyabar dan juga ia mau berusaha untuk membantu ibunya walaupun ia cacat. Nah, sedangkan sifat ibunya itu apa? Ayo anak-anak, ibunya sifatnya seperti apa? Baik. Baik. Selain baik, Sabar. nah, benar sekali, ibunya sangat sabar memiliki anak seperti Keluntung yang tidak sempurna. Nah, anak-anak, untuk anak-anak, kan anak-anak tidak seperti Keluntung yang memiliki kekurangan. Ibu sarankan untuk anak-anak selalu membantu orang tuanya di rumah. Seperti Keluntung membantu ibunya di sawah, ibunya bekerja di sawah. Nah, itulah sifat kesabaran, itulah contoh dari kesabaran anak-anak. Misalnya contoh di kelas ini, misalnya Desi
Desi mendengarkan ibu bercerita, pasti Desi sangat ingin ngobrol dengan teman, tapi Desi nunggu ibu selesai bercerita kan, berarti Desi Sabar. sangat sabar menunggu ibu selesai bercerita. Kita. Nah, itulah kesabaran. Selanjutnya ibu ada teks nih. Ibu akan bacakan, anak-anak dengar baik-baik lagi ya. Seperti ibu menceritakan cerita si keluntung tersebut. Nah, di sini ada teks taman kota. Nah, di kota terdapat sebuah taman bunga. Taman itu terletak di tengah kota. Disebut taman bunga karena di dalamnya ada bermacam-macam bunga. Di antaranya ada bunga mawar, melati, dahlia, dan anggrek. Di taman bunga juga disediakan bangku dan meja yang dikelilingi tanaman dan hijau sehingga membuat orang betah duduk berlama-lama. Selain itu, juga disediakan alat bermain untuk anak-anak seperti ayunan dan perosotan. Nah, taman itu sangat terawat. Setiap hari petugas kebersihan taman membersihkan sampah yang ditinggalkan pengunjung. Jika musim kemarau tiba, tanaman di taman itu tidak layu karena petugas menyiraminya dengan teratur. Keindahan dan kesejukan taman itu mampu menarik penduduk kota. Mereka sering beristirahat untuk melepas lelah sepulang kerja. Mereka minum teh atau kopi sambil mengobrol dengan teman dan kenalan. Minuman itu dapat dibeli di warung-warung yang ada di sekitar taman. Nah, anak-anak pernah tidak melihat taman? Ada tidak taman di kota ini? Ada Bu, Taman Igulis ada. Taman Igulis ya. Taman apa lagi? Taman Akcaya. Taman Akcaya. Nah, ibu mau bertanya dulu, Taman Igulis gimana sih? Bersih atau tidak? Bersih Bu. Bersih ya, karena ada petugas yang membersihkannya seperti di teks yang barusan ibu baca, bahwa petugasnya membersihkan taman tersebut, dan taman tersebut dibersihkan, disirami tanamannya. Nah, maka taman tersebut terlihat indah. Nah, itulah keindahan anak-anak. Contohnya di sekolah, contohnya di sekitar kita seperti Desi misal di rumah, misalkan Desi di rumah contohnya ya, Desi bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, merapikan barang yang berserakan, berantakan. Nah, itu dinamakan dengan keindahan, bahwa bersih itu masuk dalam keindahan. Nah, enak dipandang, enak untuk bersantai di tempat itu. Nah, itulah keindahan anak-anak. Nah, sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini anak-anak jawab pertanyaan ya. Ibu akan memberikan PR. Nah, anak-anak kerjakan di rumah ya. Ya anak-anak. Ya Bu. Nah, ada di buku, pertanyaannya ada di buku cetak ya anak-anak. Ya Bu. Setelah cerita tersebut, nah, baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa.
Berdoa dimulai. Bismillah.